Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Digital Channel. Oke, langsung aja ya. Hari ini kita ada pengerjaan yaitu klosur ya. Klosurnya jebol ya. Seperti teman-teman lihat di sini, kabelnya berantakan semua. Dan menurut informasi warga di sekitar, katanya kena truk yang ngangkut bahan bangunan gitu, kayak material-material gitu ya, besi, pasir apa segala macem, katanya kesangkut sama truk. Nggak tahu itu truknya tinggi banget atau gimana, pokoknya ini kesangkut dan jebol teman-teman. Oke, sebelum penyambungan kita siapin ya alatnya dulu, ya ini klosurnya teman-teman ya. Jadi kita sebelum nyambung kita ukur dulu kabelnya untuk in dan outnya. Jadi teman-teman lihat di sini kabel satu tubnya, penyebutannya yaitu ini tub ya. Satu tubnya itu ada 6 core teman-teman. Jadi total kabel di sini ada 4 ya, 6 kali 4 sama dengan 24 core dalam satu tub ya. Satu kabel gede itu totalnya ada 24 core. Kita lagi nyambung di pinggir jalan ya teman-teman, seperti biasa di tiang-tiang pinggir jalan. Oke, sambil ngupas kabelnya kita siapin dulu untuk alat splicernya. Dan seperti tadi saya bilang, yaitu kita harus ukur dulu untuk panjang kabelnya, supaya apa? Supaya nanti kalau sudah jadi disambung, jadi dia nggak ketarik. Banyak teman-teman yang apa namanya, kendalanya itu pas disambung gitu di klosur ya, klosurnya itu banyak ketarik padahal udah di posisi sebaik mungkin ya. Nah itu mungkin kendalanya karena posisi penyambungan teman-teman itu kurang bagus ya, maksudnya terlalu mepet, makanya ini saya diukur dulu. Nah ini teman-teman juga jangan lupa ya, siapin alkohol sama tisu untuk ngebersihin si fiber optiknya itu sebelum kita sambung teman-teman. Jadi supaya bersih dan dapat redaman yang sebagus mungkin. Usahain kalau nyambung begini itu harus 0,0 dB. Jadi nantinya dia didistribusikan ke ODP itu bakal hasilnya bagus seperti itu ya. Oke, teman-teman lihat di sini dia ada dua kabel hitam, sebelah kiri adalah ke in ya. Ini itu maksudnya dari si server, dan yang sebelah kanannya itu out. Out itu yang mungkin ke ODP yang masuk ke pelanggan-pelanggan. Emang sistemnya hampir sama ya untuk klosur sama ODP. Cuma kalau ODP itu kan langsung ke pelanggan gitu kan ya. Di splitter berapa splitter 8 16 ya. Kalau klosur itu adalah di dalamnya itu khusus penyambungan aja seperti itu ya. Jadi jangan salah salah tangkap atau kurang paham klosur dan ODP itu seperti apa. Beda-beda ya. Dan seperti biasanya saya di sini untuk penyambungan kabel fiber optik ini ya. Ini seperti tadi saya bilang itu kita ukur sebagus mungkin, dan jangan lupa kita ikat teman-teman. Kita ikat di sini supaya nanti sehabis kita sambung itu nggak pada narik untuk core-nya. Jadi buat teman-teman yang benar-benar belum paham gitu kan, kadang sempet saya dengar kendala dari teman-teman yang di lapangan itu fiber optiknya tuh pada bahasanya tuh pada semrawut gitu di dalam klosurnya, mau di dalam klosur mau di dalam ODP itu banyak banget yang ketarik seperti itu karena dia nggak dikasih nggak dikasih ruang gitu ya, dan nggak diikat. Jadi nanti pas dia ketarik kabel jadi kena panas, dia narik turun gitu kan kabel hitam gitu kalau kena panas dia agak memuai gitu, dia pasti ketarik, makanya diikat teman-teman dan dikasih kelonggaran atau kasih surprise. Jadi pas dia narik dia nggak langsung narik ke dalam klosurnya teman-teman. Oke, kita siapin dulu untuk splicernya ya. Di sini saya pakai splicer yang ya murah lah ya, splicer murah ya, tapi ya lumayan lah bisa buat nyambung. Oke, kita potong dulu untuk fiber optiknya. Jadi biar potongannya itu dapat presisi ya teman-teman. Dan sebelum potong jangan lupa kita kasih pelindung ya, supaya pas nanti kita sambung kita langsung panasin si pelindung fiber optiknya ini teman-teman. Setelah pelindung semuanya masuk ya, kita lanjut. Jadi berapa bagian, teman saya yang satu masukin pelindung, teman saya yang satu motong ya.
Dan ini ngupas untuk pelindung fiber optiknya. Oke, kita potong dulu biar dapat sepresisi mungkin, biar dapat redaman yang sebagus mungkin. Seperti saya tadi bilang, usahain kalau splicer itu hasilnya harus 0,0 dB ya. Oke, kita proses penyambungan di sini. Jangan 0,1 oke lah ya, tapi kalau udah 0,2, 0,89 itu saya bilang sih nggak bagus, harus diusahain itu harus 0,0 dB. Oke, kita sambung, hati-hati ya, usahain mesinnya berfungsi dengan baik dan normal. Udah hipersonic ya, biar hasilnya bagus. Oke, kita lihat penyambungannya, teman-teman bisa lihat di layar. Proses penyambungan lagi berjalan di situ, tapi agak ini ya, agak belok deh ya, agak melembung deh. Nah, di sini teman-teman lihat hasilnya di kamera nggak kelihatan ya, hasilnya 0,1 teman-teman, hasilnya 0,01, tapi oke lah, nggak apa-apa lah ya. Itu masih, saya bilang sih masih bisa. Oke, kita panasin untuk pelindungnya di pelindung sambungan itu biar nggak kenapa gitu kan. Setelah pelindung udah dipanasin, oke, kita lanjut sambung lagi untuk core selanjutnya teman-teman. Sebenarnya ada alat yang lebih mahal lagi ya, setiap langsung nyambung itu ada bisa 4 bisa 6 gitu, tapi ya alat saya masih terhitung murahan ya, alhamdulillah sih masih bisa buat kerja juga gitu. Tapi kalau ada duit pengennya yang langsung 4 langsung 6 itu mempercepat untuk pengerjaan teman-teman. Oke, kita sambung lagi untuk core berikutnya. Kita sambung, dapat redaman 0,9. Di kamera kurang kelihatan ya, tapi di sini kelihatan 0,9. Ini kayaknya alatnya kayaknya bermasalah ya, atau gimana ya. Saya suruh temen ambil alat yang satu lagi ya. Jika kemungkinan teman-teman di situ bisa lebih paham ya itu kenapa bisa langsung 0,9, silakan teman-teman bisa klik komentar ya. Teman-teman lihat 0,09 dB. Nah, ini teman saya ngambil alat lagi untuk penyambungan fiber optik selanjutnya, karena di alat splicer yang tadi itu terlalu besar ya redamannya. Kalau dari sambungan aja 0,09, nanti di ODP-nya bakal dapet pasti redamannya gede. Dan kalau di ODP-nya redaman gede, kalau kita narik ke pelanggan, entah belum nekuk, entah belum bending segala macam, nanti redaman yang masuk ke router itu bakal gede lagi teman-teman. Makanya kita semaksimal mungkin dapat redaman kecil itu dari pas penyambungan. Jadi pas di ODP-nya redamannya bagus ya, biar internetnya lancar, nggak buffering, nggak muter-muter. Oke, kita lanjut sambung di alat yang baru ya. Jadi kita sambung, kita dapat berapa hasilnya. Tapi bentukannya sama kayak modem WiFi-nya nggak? Kita coba lihat hasilnya. Beda. Enggak. 0,0 tadi ya, 0,0 dB ya tadi ya hasilnya ya. Kita sambung. Nah, oke. Ini coba nih satu lagi kita sambung ya teman-teman ya. Satu lagi kita sambung dapat berapa? Kita tutup dulu. Oke, kita sambung. Ini berarti yang tadi benar teman-teman, yang tadi benar alatnya kurang berfungsi ya, kurang bagus maksudnya. Oke, kita sambung. Oh, hasilnya bagus banget, 0,0 dB teman-teman. Hasilnya bagus banget, seperti itulah hasil yang seharusnya kalau kita penyambungan. Oke, ini masih banyak banget sebenarnya ya, karena ada 24 core teman-teman yang kita sambung. Nah, setelah kita sambung kita rapihin ya, kita rapihin untuk core-nya satu persatu biar nggak berantakan gitu, biar rapi. Dan seperti awal video tadi saya bilang ya, jadi dikasih space untuk lengkungan ya, atau untuk tekungan. Dan closure ini biasa disebut ini apa ya, kalau bahasa sayanya lapangan ini kaset gitu kan.
ditaruh di kaset ya. Kita pelan-pelan untuk naruh di sambungannya ya. Jadi di sambungan itu kan ada tempat sambungan ya, di kaset itu ada tempat sambungan, kita harus naruhnya pelan-pelan gitu biar rapi semuanya. Jadi dia ada double kaset teman-teman, double kaset. Jadi yang di atas nanti saya buat ke klien, yang di bawah itu yang in ya, yang dari server atau dari pusat teman-teman. Oke, kita sudah rapihin satu persatu untuk core-nya ya. Dan teman-teman perlu tahu untuk memanaskan si pelindung sambungan ini itu harus benar-benar bagus ya. Jadi nanti biar bisa masuk ke rumah si closure-nya ini atau kasetnya ini teman-teman. Kalau dia terlalu gede atau penyambungannya kurang bagus, dia pasti nggak masuk ke si kaset closure-nya ini teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin lebih paham untuk dunia fiber optik, silahkan bisa berkomentar ya, silahkan kita bisa diskusi. Saya juga masih belajar, saya juga masih belum bisa apa-apa lah ya, cara kasarnya gitu ya, ngomongnya gitu. Saya juga belum bisa apa-apa. Silakan kita bisa belajar bareng untuk kita merakit closure ini teman-teman. Oke, satu persatu ini optiknya sudah mulai dirapihkan ya, sudah mulai dirapihkan. Yang ini yang untuk si penyambung, yang untuk si pusatnya sudah. Oke. Nah, nanti si buat ke kliennya kita bakal taruh di atasnya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi yang sementara ini sebenarnya udah ada yang kesambung ya, karena kan barusan saya udah nyambung 6. Jadi otomatis untuk klien sudah ada yang kesambung, tapi nggak semuanya kesambung semua karena masih banyak kabel ya, dan sisanya nanti bakal taruh di atasnya lagi seperti itu. Jadi biar semuanya kesambung teman-teman. Ini kalau diikutin terus ini videonya pasti panjang banget ya. Ini saya cari simpelnya aja ya biar cepet. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video dari saya. Next kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Terima kasih yang sudah dukung channel ini. Semoga makin berkembang. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu. Semoga tambah rezeki, panjang umur, dan apa yang cita-citanya terpendam semoga bisa langsung tercapai. Amin. Sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini. Next kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Lagi bang, jam 3, jam 6 keluar lagi. Terus diobrak abrik aja tikusnya nih. Barengan sama ini. Ya pakai Vicom. Ya bang, tapi biasa gue dipendor pakai tangan ya. Lebay, gue disuruh lebay. Malu lo katanya. Ini sudah kesini nih. Set, malu aja. Norak ya. Kayak nggak pernah pakai tangan aja.